Para sahabatku yang terkasih, para legioner Kuria Bunda yang tersuci, yang dicintai Bunda Maria, dan yang saya cintai pula. Lagi-lagi Alokusio pada kesempatan ini disampaikan secara virtual. Nilainya sama, disampaikan secara offline, dan juga kalaupun itu disampaikan secara online, seperti sekarang ini. Karena yang menentukan nilai itu bukan cara hadirnya, tetapi isi dari Alokusio itu. Saya hanya menegaskan lagi, karena saya tahu pasti bahwa para sahabatku sepelayanan, para legioner Kuria Bunda yang tersuci sudah memahaminya. Alokusio pada kesempatan ini terinspirasi dari bacaan rohani untuk hari ini, seperti yang sudah kita dengar bersama. Diambil dari buku pegangan halaman 279 sampai halaman 280, poin ke-13. Judul poin ke-13 ini yang menjadi bahan Alokusio kita. Anjuran mengikuti misa harian dan devosi kepada sakramen Maha Kudus. Kalau saya merenungkan ini, merenungkan poin 13 ini, anjuran mengikuti misa harian dan devosi pada sakramen Maha Kudus, saya boleh katakan itu menjadi tantangan yang luar biasa, baik untuk orang Katolik secara umum, lebih lagi untuk para legioner. Mengapa? Kebanyakan atau pada umumnya orang Katolik, saya dan para sahabatku sepelayanan, para legioner Kuria Bunda yang tersuci, sering kita menghayati seperti ini. Kalau yang diminta itu sekali saja dalam 1 tahun, kebanyakan orang juga akan melaksanakan itu sekali setahun. Kalau yang diminta itu 2 kali, 3 kali dalam sebulan, ya juga hanya 2 kali, 3 kali dalam sebulan. Singkatnya, orang Katolik pada umumnya, tentu tidak semua, orang Katolik pada umumnya, mungkin juga di dalamnya para legioner, mungkin juga para legioner, termasuk saya dan Anda dalam Kuria Bunda yang tersuci ini, menghayati seperti itu. Melaksanakan sebatas yang diminta. Melaksanakan sebanyak yang diminta. Saudari dan saudara yang terkasih, para legioner Kuria Bunda yang tersuci. Kalau memang demikian, maka banyak orang Katolik menjadi orang Katolik yang minimalistis. Apakah itu baik atau tidak baik? Ya, dalam arti tertentu
itu baik karena melaksanakan apa yang diminta. Tetapi jangan lupa, tidak cukup kalau hanya sekedar melaksanakan sebatas dan sebanyak yang diminta. Saya teringat ketika Yesus berbicara kepada para muridnya, apa yang harus mereka lakukan. Dia berkata begini, isinya kira-kira, kalau ada yang meminta kepadamu, berjalan bersamanya 2 langkah, atau 3 langkah, atau 1 mil. Berjalanlah bersama dia 4 langkah, 5 langkah, 2 mil, atau lebih dari yang diminta. Isinya seperti itu. Saya kira para legioner ingat yang Yesus katakan seperti itu dalam Injil. Itu berarti yang diharapkan oleh Yesus, yang diharapkan oleh Tuhan kita untuk semua hal dalam kekatolikan, kita tidak hanya sekedar menjadi manusia yang minimalistis, yang hanya melakukan apa yang diminta saja. Kita diharapkan oleh Yesus untuk berbuat lebih. Kalau yang diminta 1, berbuat lebih. Bisa 2, bisa 3. Kalau yang diminta cuma 10, bisa beri lebih. Bisa 11, bisa 15, bisa 20. Pendeknya, kita harus menjadi manusia plus, bukan manusia yang minimalistis. Nah, berkenan dengan bacaan rohani hari ini yang menjadi bahan alokusio saya untuk para legioner, untuk kita semua. Legioner Kuria Bunda yang tersuci. Kita dianjurkan untuk mengikuti misa harian dan devosi pada sakramen Maha Kudus. Ditegaskan dalam buku pegangan ini, kepada orang Katolik diminta untuk setiap hari mengikuti misa harian. Berikut devosi pada sakramen Maha Kudus. Lebih lagi, kalau poin ke-13 ini diarahkan untuk saya dan Anda sebagai legioner Kuria Bunda yang tersuci, maka kita mesti lebih dari orang Katolik pada umumnya. Karena saya dan Anda, kita semua adalah legioner. Tuhan mengharapkan dan gereja mengharapkan supaya orang Katolik menghadiri misa setiap hari dan devosi kepada sakramen Maha Kudus. Alasannya adalah orang Katolik mesti terus bersatu dengan Tuhan supaya mendapat kekuatan untuk bisa melawan segala macam godaan yang kecil juga yang besar. Sangat beralasan anjuran itu. Karena sebagai manusia, kita manusia yang lemah. Tidak punya kekuatan dan daya. Karena itu begitu sering dan begitu gampang, begitu mudah kita jatuh dalam kesalahan dan dosa yang sama. Kita jatuh dalam kemalasan kita. Kita jatuh dalam perasaan-perasaan yang tidak baik. Nah, Tuhan
dan gereja menganjurkan supaya sebagai orang Katolik, lebih lagi sebagai Legio Maria, mesti menghadiri setiap hari perayaan Ekaristi. Supaya kita terus dikuatkan oleh Tuhan, dikuatkan oleh rahmat-Nya yang kita terima dalam perayaan Ekaristi yang kita hadiri, dan dengan demikian kita mampu mengatasi semua kelemahan dan dosa yang ada di dalam diri kita. Nah, inilah yang sejak awal saya katakan, permenungan dari buku pegangan halaman 279 sampai 280, poin yang ke-13 ini menjadi tantangan yang luar biasa untuk kita. Kita sebagai orang Katolik, lebih lagi sebagai legioner. Saudari dan saudara yang terkasih, legioner, Kuria, Bunda yang tersuci, yang dicintai Bunda Maria. Memang tidak gampang. Tuntutan dari kita oleh Tuhan itu melampaui dari hanya sekedar menjadi orang Katolik. Kita diminta untuk melampaui posisi kita, predikat kita, label kita sebagai orang Katolik. Karena kita, saya dan Anda, masuk dalam kelompok kategorial anggota Legio Maria. Karena itu, kita mesti melebihi dari sekedar orang Katolik biasa. Itu sudah menjadi konsekuensinya, yang seharusnya juga sudah kita ketahui sebelum atau ketika kita mau melibatkan diri dalam Legio Maria. Alasan yang lebih khusus lagi untuk kita Legio Maria, mengapa kita harus setiap hari mengikuti perayaan Ekaristi dan berdevosi kepada Sakramen Maha Kudus adalah kita mencontohi Bunda Maria sendiri. Kita tahu Bunda Maria mempunyai persatuan yang sangat erat dengan Yesus Kristus. Tidak saja pada saat dia mengandung Allah yang menjadi manusia, Yesus, sabda Allah itu, tetapi dia juga menyatu dengan perjalanan hidup Yesus sendiri. Sesudah Yesus dilahirkan, lebih lagi pada saat Yesus melaksanakan tugas-tugasnya. Pada saat Yesus melaksanakan karya penyelamatan untuk umat manusia. Di sana Maria bersatu erat dengan Yesus. Dan persatuan Maria dengan Yesus yang dulu dialami dalam sejarah, dalam kehidupan Bunda Maria, sekarang pun hadir dan bisa dialami melalui sakramen Ekaristi. Jangan lupa, dalam sakramen Ekaristi kita tidak hanya sekedar mengingat sejarah keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus, tetapi kita menghadirkan kembali peristiwa bersejarah itu. Dalam perayaan Ekaristi, kita menghadirkan kembali peristiwa penyelamatan itu yang dikerjakan oleh Yesus. Nah, sama seperti dulu Maria hadir secara nyata dalam perjalanan karya keselamatan yang dikerjakan Yesus, demikian juga secara sakramental. Ketika kita menghadiri perayaan Ekaristi, kita sadar di sana Maria sedang bersama dengan Yesus. Karena itu, ketika kita sebagai anggota Legio Maria yang mesti bersatu dengan Maria, maka
persatuan Maria dengan Yesus harus menjadi juga ajakan bagi kita untuk bersatu melalui Bunda Maria bersama dengan Yesus. Karena itu, persatuan itu harus diungkapkan dalam anjuran untuk selalu hadir dalam perayaan Ekaristi setiap hari. Dan devosi kepada Sakramen Maha Kudus juga setiap hari. Saudari dan saudara terkasih, bagaimana begitu dekatnya Bunda Maria dan seharusnya juga anggota Legio Maria dengan Sakramen Maha Kudus, dengan perayaan Ekaristi, itu dijelaskan kepada kita dalam buku pegangan yang sama ini, terutama pada bab 8 ketika poin berbicara tentang legioner dan Ekaristi Kudus. Saya tidak menyampaikan lagi apa saja yang dikatakan di sana, saya yakin kita semua tahu. Tetapi poin saya adalah sebegitu pentingnya kita sebagai Legio Maria mesti menyatu dengan Bunda Maria, dan sebagaimana Bunda Maria bersatu dengan Yesus, demikian pun kita mesti bersatu dengan Kristus, terutama dalam perayaan Ekaristi dan dalam devosi kepada Sakramen Maha Kudus. Saudari dan saudara terkasih, mari kita lihat keseharian kita. Mari kita lihat bagaimana kita melaksanakan anjuran ini. Apakah saya dan Anda, kita semua, secara khusus, anggota Legio Maria dalam Kuria Bunda yang Tersuci, apakah kita hadir setiap hari dalam perayaan Ekaristi? Atau kita, ya sebagaimana orang Katolik yang lainnya, cukup seminggu sekali lah. Ya toh? Andai kata selama ini kita masih menghayati hal seperti itu, nah semoga alokusio ini, bacaan rohani pada rapat Kuria Bunda yang Tersuci hari ini menjadi sarana Allah menyapa kita, menjadi sarana Yesus menegur kita. Jangan hanya sekali dalam seminggu. Seharusnya setiap hari. Bagaimana juga dengan devosi kita kepada Sakramen Maha Kudus? Kita tunggu Jumat pertama dulu. Kalau kita hanya hadir pada Jumat pertama, belum tentu juga kita semua hadir, bukan? Belum tentu juga. Nah, kalau kita hanya menghadiri devosi kepada Sakramen Maha Kudus sebulan sekali misalnya, pada Jumat pertama, maka ya kita tidak lebih daripada orang Katolik yang biasa. Kalau kita tidak lebih dari orang Katolik biasa, apa nilai plusnya kita sebagai legioner? Tidak ada, bukan? Oke, jangan tersinggung ya. Kita menerima ini sebagai sapaan Tuhan yang mengingatkan kita supaya lebih menaruh perhatian pada perayaan Ekaristi setiap hari. Oke lah, kalau kita punya tugas dan persoalan karena kesibukan, masih bisa dipahami, ditolerir. Tapi andai kata tidak, hanya karena kemalasan kita, maka kita sungguh disapa oleh Tuhan melalui bacaan rohani hari ini. Saudari dan saudara terkasih, saya kira itu saja
yang bisa saya sharingkan terinspirasi dari bacaan buku pegangan. Dari buku pegangan, halaman 279 sampai 280, poin yang ke-13 yang berbicara mengenai anjuran mengikuti misa harian dan devosi pada sakramen Maha Kudus. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.